Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat sehingga kita masih bisa menghadiri Zoom sore pada acara Tibar pada sore hari ini. Tidak lupa kita sampaikan salat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya. Semoga kelak kita bisa berkumpul di jannahnya. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita mulai acara Tibar pada sore hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tibar pada sore hari ini yaitu rukunya itu surat Al-Anfal ayatnya 59 sampai ayat 64. Peserta yang pertama yaitu Budianti. Kepada Budianti dipersilahkan. Oh iya, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihi la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun wa in janahu lisalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim wa yuridu ayyahda'u walladzi ayaddaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an alafta baina qulubihim Al-Lafta. ma baina qulubihim la innahum bainahum innahu nabi Kemudian di Barakallahu Fik. Selanjutnya yaitu Mbak Ika. Kepada Mbak Ika dipersilahkan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum
aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuslamun wa in janahu lis-salmi fajtah Janahu. Ja pendek. wa in janahu wa in janahu pendek ya wa in janahu lis-salmi Ja-nya fajtah yang pendek, Bun. Ja-nya yang janahu pendek. Iya, wa in janahu ja-nya yang pendek tadi. yang pendek jaknya pendek kan ya wa Iya, in maksudnya janahu ja-nya. saya panjang Iya, tadi ya wa in yang janahu awal. eh ya wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim wa in yuridu ay yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin sadaqallahul azim Syukron katsiran Mbak Ika, Barakallahu fi. wa barakallah. Peserta selanjutnya yaitu Bu Farida. Kepada Bu Farida dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabak wala yahsabannallazina Nalladzi. wala ahsabannallazina kafaru sabaku innahum la yu'jizun wa 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 aiz wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa Milku. min quwwati wa mir ribatil lisur Tur. hibuna Tur. turhibuna bihi alu wal Adu. Adu. adu wallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum il 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 Allahu. Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun wa in janahu lissalmi fajnah laha wa tawakkal 'alallah innahu huwas samiul alim wa iyuridu ayyah kafa inna hasbakallah
huwallazi ayyadaka binafsihi wabil mu'minin wa wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an amma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa manit tabaka minal mu'minin. Ya Sadaqallah. Sadaqallahul azim. Syukran kasiran Bu Farida, barakallahu fiik. Peserta tibar selanjutnya yaitu Mbak Listia. Kepada Mbak Listia dipersilahkan. Baik, Mbak Nia, syukran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Syukran kasiran Mbak Lisdia, barakallahu fiik. Peserta tilawah selanjutnya yaitu Mbak Hamidah. Kepada Mbak Hamidah dipersilahkan. Syukran Mbak Nias. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabanna alladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Syukron kasiron Mbak Amida, barakallahu fiik. Wafik barakallah. Ustazah Koko mau tilawah? Boleh, boleh. Enggak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العظيم. Syukron kasiron Ustazah Koko, barakallahu fiik. Wafiki barakallah. Semua peserta sudah ya? Saya baca sebentar ya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yahsabannal ladzina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترحبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله Innahu huwas sami'ul alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Alhamdulillah semua peserta sudah tilawah. Kita berlanjut ke acara berikutnya yaitu membaca riwayat dari surat Al-Anfal ayat 59 sampai 64 yang dipandu oleh Mbak Amida. Kepada Mbak Amida dipersilahkan. Baik Mbak, syukran. Jazakallah khair. Insya Allah kita akan sama-sama ya belajar bersama-sama karena saya juga masih belajar. Kita akan membaca terjemahan secara keseluruhannya terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini kita sedang mentadaburi, ternyata di sini copy paste ya. Afwan. Di sini masih Al-A'raf 152. Di-ignore aja. Jadi kita akan mentadaburi 3 ruku terakhir ya. Nanti insya Allah sebelum Ramadan kita akan menyelesaikan 2 ruku yang tersisa sehingga nanti insya Allah after Idul Fitri kita akan memasuki surat yang baru. Nah, di sini di ayat 59 ini Allah mengecam gitu ya kepada orang-orang kafir. Nah, ini lanjutan dari yang sebelumnya di mana ada yang masih ingat nggak para sahabat ruku sebelumnya membahas tentang apa? Tentang siapa? Ada yang masih ingat? Itu tentang orang-orang kafir dan orang munafik ya. Nah, ternyata di sini juga masih membahas tentang itu. Di sini kita lanjutkan.
Allah mengecam kepada orang-orang kafir, janganlah sekali-kali orang kafir itu mengira bahwa mereka dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat melemahkan Allah. Jadi pada saat perang Badar selesai itu ada orang-orang kafir yang dia selamat, tapi dia kayak ketakutan, tapi eh, bisa aja dia menjadi provokator lagi, tapi karena Allah Maha Kuasa dan mereka mengira bahwa mereka bisa membuat tipu daya gitu, tapi kan Allah Maha Berkuasa gitu. Jadi Allah menegaskan di sini ada kata sesungguhnya. Ini adalah penegasan dari Allah mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak dapat melemahkan Allah. Nah, kemudian di ayat 60 Allah menyeru kepada siapa ini? Teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang sudah mentadaburi? Persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu. Nah, mereka di sini siapa? Nah, mereka di sini adalah orang-orang kafir. Nah, persiapkanlah apa untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu ini kepada Rasulullah ya dan umatnya ya, berupa kekuatan yang kamu miliki, kuah dan pasukan berkuda. Nah, dengannya persiapan itu kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tetapi Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizolimi. Ada yang menarik di ayat ini. Di sini Allah memerintahkan untuk mempersiapkan persiapan perang ya, kekuatan, pasukan berkuda untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Kemudian tiba-tiba Allah menyuruh kita menyuruh untuk menginfakkan harta, menginfakkan apapun ya, bukan hanya harta gitu, bisa jadi nyawa apapun itu di jalan Allah dan Allah akan membalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizolimi. Dan itu artinya benar-benar adil, benar-benar Allah tuh Allah Maha Adil, Maha Bijaksana gitu. Jadi tidak akan sedikit pun tidak akan menzolim gitu ya kepada hambanya. Kemudian di ayat 61, akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya hanya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat 59 itu kan ininya tuh asbabun nuzulnya itu bahwa ada orang-orang kafir yang selamat dari perang Badar gitu ya. Nah, artinya ketika mereka dikejar lagi gitu, ternyata mereka ngajak damai nih gitu kan kepada Nabi Muhammad. Kemudian tapi mungkin ada keraguan gitu ya. Kita aja kalau misalnya ada seseorang yang sebelumnya ngambekan nama kita gitu ya, ini gitu. Ketika dia udah minta maaf, aku akan baik lagi gitu. Pasti ada rasa yang bener nggak sih gitu kan gitu. Tapi ternyata Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk ya udah diterima gitu. Artinya Islam itu menerima perdamaian gitu ya, menerima menerima perdamaian gitu. Dan sesudah itu ya udah bertawakal aja kepada Allah karena Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, jikalau mereka itu ternyata ada dijelaskan lagi ya di sini di ayat 62 kan. Jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah pelindung bagimu gitu. Jadi, kalaupun mereka akan mengkhianati Rasulullah lagi gitu kan, tenang aja gitu. Aku maha mengetahui, aku maha mendengar, aku tahu gitu. Maka jadikan aku kata Allah sebagai pelindungmu gitu di situ. Kemudian
Dialah yang memperkuat kamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin. Jadi di sini adalah untuk memberitahu bahwa kepada Rasulullah untuk tenang aja, ada Allah gitu ya, karena Allah lah yang memberikan pertolongan, eh, dan juga ada orang-orang mukmin yang memberikan dukungan juga gitu. Kemudian di ayat 63 eh, Allah menjelaskan dia mempersatukan hati mereka, orang yang beriman. Seandainya engkau, Nabi Muhammad, menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya engkau tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Di ayat 63 ini jelas sekali bahwa Allah menerangkan yang mempersatukan hati orang-orang beriman itu bukan kekayaan, bukan harta, bukan karena seseorang itu punya jabatan, tetapi semua itu adalah dari Allah. Jadi karena Allah yang menguasai hati-hati hambanya, maka Allah sendiri yang akan mempersatukan hati mereka, hati orang yang beriman ya. Kemudian dan di sini juga Allah menegaskan, memberikan penjelasan bahwa bukan bukan Nabi Muhammad yang apa namanya berperan gitu mempersatukan, eh, tapi Allah gitu kan, karena di sini Allah memberikan perumpamaan, kalaupun Nabi Muhammad menginfakkan semua kekayaan yang ada di bumi, ya nggak bisa kalau tanpa izin dari Allah. Nah, di sini ada Asmaul Husna ya, penegasan ya, Allah ini maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, di sini ada closing bahwa ini juga sebagai apa ya, penguatan gitu ya, kayak penguatan kepada Nabi Muhammad. Cukuplah Allah menjadi pelindung bagi engkau dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Kalau saya dapat menyimpulkan bahwa ketika kita misalnya sedang berseteru dengan seseorang dan orang itu mengajak berdamai kepada kita, minta maaf, ya udah kita maafkan gitu. Nah, selepasnya itu ya udah kita juga harus bertawakal dan hanya kepada Allah, dan menjadikan Allah adalah satu-satunya yang bisa memberikan pertolongan kepada kita. Nah, kadang kita suka ada ini ya, ada was-was syaiton yang menyelinap ke dalam hati gitu, kayak ngapain aku harus memaafkan kamu gitu kan, kamu udah nyakitin aku banget gitu. Tapi apa namanya, Allah kan maha ghafur, maha rahim gitu ya, dengan kasih sayangnya Allah juga maha memaafkan. Nah, kita juga harus menteladani itu gitu. Nah, selebihnya dari itu ketika dia ternyata memusuhi kita lagi, ya udah, itu udah uh, di luar apa ya, di luar ininya kita gitu, di luar tanggung jawab kita, kitanya udah memaafkan dan itu udah Allah catat sendiri pahala bagi kita gitu. Mungkin demikian dari saya. Teman-teman ada yang mau sharing atau mau menambahkan, mau memberikan tanggapan, dipersilahkan. Budianti, Mbak Lisdia, Anias, Bu Farida, Mbak Ika, silakan. Sudah kokom? Mangga, sudah kokom? Mbak Lisdia udah open mic, silakan Mbak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Paling mau nanggepin aja sih Mbak. Tadi ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Mbak Amida tadi. Eh, Betapa kita tuh memang harus memaafkan ya. Pertama, eh, memaafkan itu saya poin ke memaafkannya ya. Hmm, Memaafkan itu sebenarnya kenapa kita harus memaafkan? Kalau yang pernah saya pelajari ya, karena pertama yang paling tinggi adalah karena kita butuh maaf dari Allah.
Itu yang hal tertinggi yang sangat-sangat kita inginkan ketika di akhirat nanti, di dunia di akhirat, tentu saja di akhirat nanti kita membutuhkan maaf dari Allah karena seperti doa kita di bulan Ramadan aja ya yang sering kita disarankan, ya Allah, apa gimana bunyinya? Innallaha sesungguhnya engkau memaafkan, maka maafkanlah kami, seperti itu ya. Oh, yang Betapapun Allahumma juga innaka afuwun tuhibbul afwa ya, wa'fu anni bukan? iya benar. Itu yang kita minta hanya satu, yaitu maaf. Maaf itu. Terus yang kedua yang saya tahu, pertama adalah karena kita butuh maaf dari Allah. Yang kedua adalah karena memaafkan itu tuh seperti orang yang melahirkan. Jadi eh, ketika kita seorang ibu sedang mengandung, ketika kita mengandung, kemudian kita melahirkan anak, kita kan eh, kita selama 9 bulan itu, Masya Allah ya, merasakan betapa tidak nyamannya tidur, segala hal ya. Tetapi ketika anak kita sudah lahir, kita tuh nggak mungkin mengeluh, kita nggak mungkin, aduh kamu gimana sih? 49 bulan tuh ibu tuh susah banget tahu mengandung kamu. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu. Kita lepas begitu saja. Jadi benar-benar lepaskan segala yang pernah menjadi beban, lepaskan segala yang pernah menjadi kekesalan atau rasa nggak nyaman, itu dilepaskan seperti itu saja, seperti seorang ibu yang melahirkan anak. Jadi bahkan ketika dia sudah lahir, kita bahkan ingin menyayanginya seperti itu. Jadi meskipun dia menyusahkan kita selama berbulan-bulan, tetapi ketika dia sudah lahir, maka kita tidak ada beban lagi, makan ingin menyayanginya seperti itu. Walaupun dia sudah menyusahkan kita, tetapi kita sudah memaafkan dan kemudian kita ingin menyayanginya seperti itu. Karena seperti itulah seorang ibu yang melahirkan anaknya gitu ya. Karena kalau yang saya pernah pelajari dari kata wadoa ya, wadoa itu memaafkan. Karena nanti kita tanya Ustadz ya, yang pernah saya pelajari seperti itu. Jadi ketika kita sudah melahirkan, maka kita akan merasakan ringan, bahkan lepas, bahkan tidak ada hal yang tersisa sama sekali dari hati kita. Karena benar-benar kita sudah melepaskannya, melahirkannya, sudah membebaskannya seperti itu dari pikiran, dari hati ataupun perasaan apapun yang tidak nyaman gitu ya. Nah, seperti itu mungkin Mbak yang mungkin ingin saya share saja. Masya Allah, Mbak Listia, jazakillah khair atas sharingnya. Ini juga apa yang kita highlight tentang memaafkan ya, Mbak ya. Iya. Ya, Masya Allah ya. Jadi renungan juga ketika setelah melahirkan itu kayak hilang semua ingatan tentang kesakitan, keluh kesah, kelelahan selama 9 bulan kita mengandung anak gitu. Jadi kayak eh, ketika melihat anak itu kayak udah gembira aja gitu ya Mbak ya. Mungkin Ya, itu satu sikap, Masya Allah, Malaysia, apa namanya, sebuah sikap yang harus kita amalkan gitu ya, bahwa ketika memaafkan itu ya harus kayak orang apa hamil terus kemudian melahirkan karena ya benar happy-nya itu tidak tertandingi ya karena di sini semuanya udah ini ya udah menjadi ibu gitu. benar lepas. Bahkan Walaupun pada secara saat pribadi, ya ya Mbak, itu tidak mudah, Mbak, tidak mudah. betul Masya harus Allah. ada perjuangan ya Mbak. Iya benar. Tapi mungkin karena itu juga Mbak, ikhlas karena Allah, kita memaafkannya harus ikhlas, benar-benar tadi bahwa kita menyerahkan semuanya kepada Allah, menyerahkan apa segala ya udah ya Allah saya memaafkan orang itu gitu kayak kita ketika meregang nyawa ketika mau melahirkan dari bukaan 1 sampai bukaan 10 itu kan Masya Allah kan kita tuh berserah banget gitu kan sama Allah Iya, entah benar. ke depannya kayak gimana gitu kan yang ada di apa bibir kita pada saat itu kan selain
merasakan sakit juga kayak ya Allah aku pasrah kepadamu gitu kan, keserahkan hidup dan matiku kepadamu gitu kan, sambil kalau saya dulu sih sambil mengingat juga kayak apa kayak banyak dosa saya kepada ibu gitu ya, ya jadi kayak Iya, ya Allah betul. begini ibu saya dulu berjuang untuk melahirkan saya Ya, gitu. Jadi Masya Allah itu momen-momen yang nggak bisa di ini lagi iya, gitu. benar-benar, Mbak. Masya Mm, Allah, gitu. walaupun memang butuh waktu ya. Mm. Ya, itu kuncinya adalah ikhlas ya Mbak ya, dalam Ya, memaafkan itu ikhlas iya, karena benar Allah. ini. Karena kalau misalnya tadi Mbak Mbak Lisdia juga bilang kan kalau kita tuh butuh ya kan butuh maaf juga Maaf dari dari Allah. Allah ketika tapi saya berpikir juga kalau memaafkan itu menurut saya juga kebutuhan di dunia ya Mbak ya, bukan hanya nanti kelak kita membutuhkan maaf dari Iya, Allah, tapi memaafkan itu justru untuk diri kita sendiri ininya apa hikmahnya gitu, bukan untuk orang yang menyakiti kita kalau kalau menurut saya ya gitu. And fokusnya ke diri sendiri. Karena ada mungkin para sahabat juga ada yang follow Ustadz Zaidul Akbar ya. Nah, beberapa kali Ustadz Zaidul Akbar itu mention bahwa ketika kita tidak bisa memaafkan, itu adalah cikal bakal penyakit di dalam badan kita gitu. Bahkan pernah bukan hanya Ustadz Zaidul yang menceritakan itu ya, ada beberapa pakar Tibun Nabawi itu Ustadz Abdurrahman Dani, kemudian ada tuh yang di Bekasi tuh Mbak Nias, eh siapa ya? Aduh lupa namanya itu kalau kalau berobat itu dia ngeceknya dari lidah tuh Mbak Nias. Ustadz apa yang dulu suka ngasih kajian kesehatan di TV Roja itu juga menjelaskan bahwa eh, ada yang berobat kepada beliau gitu kan. Beliau Ustadz gitu kan ada sesi Q&A-nya di acara tersebut. Ustadz saya menderita tumor gitu, saya menderita kanker gitu. Sudah beberapa tahun ini, kemudian secara pribadi eh, dia tanya pasangan ibu seperti apa, anak ibu seperti apa, bagaimana perasaan ibu terhadap mereka. Begitu juga Ustadz Zaidul Akbar gitu kan. Jadi kalau misalnya eh, kami ngobrol ya saya sama suami karena sama-sama follow apa Ustadz-Ustadz pakar Tibun Nabawi ini kayak eh, ketika mengetahui ada yang misalkan sakit, oh itu sakitnya kanker gitu. Nah, coba cek hubungannya dengan orang-orang terdekatnya gitu. Nah, terapi memaafkan ini tuh rilis buat si sel-sel dalam tubuhnya itu untuk menangkal radikal-radikal yang membuat si apa sel kanker aktif gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus happy. Makanya pernah lihat juga kan ada mungkin para sahabat juga pernah ini bahwa ketika hati senang itu adalah obat yang tiada tara gitu ya, obat manjur gitu. Nah, memaafkan pun seperti itu kan, seperti yang Mbak Lis dia tadi jelaskan, ketika memaafkan harus seperti ketika kita melihat bayi setelah melakukan perjuangan panjang ya udah hilang, yang ada cuma happy gitu kan. Selebihnya semuanya diserahkan kepada Allah karena masing-masing kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita gitu ya. Misalkan saya karena biasanya kalau misalnya menzolimi orang suka nggak kerasa ya Mbak ya. Aduh, astagfirullah. Misalkan saya iya, menzolimi orang gitu kan ya ya saya yang bertanggung jawab akan itu gitu. Nanti akan dimintai pertanggungjawabannya gitu. Tapi ya itu usahanya ketika kita merasa menzolimi orang ya mungkin kita harus apa namanya meminta maaf kepada mereka. Nah, terlepas dari mereka itu ikhlas atau tidaknya, kita juga yang zolim pada orang itu kita juga sudah rilis juga gitu kan. Kalau misalnya masih ada rasa ngeganjel, oh saya kemarin udah kayaknya nyakitin dia deh. Pasti kan kepikiran. Nah, itu juga bisa jadi
apa namanya bibit-bibit penyakit. Wallahu a'lam Mm-mm. bishawab. Ya, setuju Mbak. Ya, yang lain mungkin ada yang mau berbagi lagi, Mbak Ika, Budianti, insight apa yang bisa diambil dari ruku kita kali ini? Ustazah Kokom mungkin, biasanya Ustazah Kokom nih ini apa? eh, Kami ingin mendengar sharingnya Ustazah nih. Mungkin ada ini bisa berbagi ilmu Ustazah. Ustazah masih mute ya? Oh, udah, silakan Ustazah. Ikut nyimak aja Mbak Amida. Insya Allah. Nanti sharing ya Mbak ya. Sharing. Ustazah nanti ditunggu sharingnya dari Ustazah. Baik, mungkin Budianti, Mbak Ika, Bu Farida. Nah, ini aja, Kalau Mak. ya, silakan Mbak Ika. Oh, iya. Ini saya lagi tertarik dengan ayat 63 yang maksudnya yang berbunyi Dia Allah yang mempersatukan hati mereka orang yang beriman. Walaupun kamu menginfakkan semua kekayaan yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Nah, maksudnya nih bahwa persatuan yang benar dan sejati itu adalah persatuan atas dasar iman gitu ya, Mbak. Kan Masya Allah, iya, Mbak, setuju. ya, maksudnya ngelihat fenomena sekarang gini gitu loh, Mbak. Kayak menghadapi Palestina. Terus jelas Ya, baru-baru hati, ini ya Mbak, Masya Allah, ya, astagfirullahaladzim, Allah, ya tuh hati muslimin sepertinya ya faktanya belum terluka. belum iya terluka dan belum bersatu gitu loh, Mbak. Ya kan? Ya, Sedangkan negara-negara yang istilahnya kaya dalam tanda kutip kaya seperti Saudi Arabia, apa namanya Emirat Arab gitu kan, itu malah merapat sama ini gitu, sama musuh Amerika. Allah. Itu Iya, tadi ya, gitu kan. apa, Makanya gimana dia, nih? jadi iya ini jadi kayak ada istilahnya di internal Muslim sendiri jadi kayak ada dua kubu gitu ya Mbak ya kan. Ada yang Ada kubu perpecahan. yang kubunya yang bersatu karena ya maksudnya karena dunia gitu ya Mbak, dengan yang emang bersatu karena Allah gitu. Ya seperti itu kali ya mungkin ya. Makanya Ya, mungkin itu bisa ditanyakan sama Ustadz gitu. Itu aja sih ya, Mbak, saya menyoroti ya, ayat ini. Ya ya, gitu. Masya Allah, baik Kak. Ya, notice banget ya dengan keadaan saat ini gitu, dimana pemimpin kita gitu ya, saya nggak mau menyebutkan nama, itu malah bergabung bersama barisan apa ya, bukan barisan para mantan, bukan. Board of Peace. Barisan yang pro ini gitu, pro Pro penindas. Israel. Ah, Astagfirullahaladzim. Iya, dan ini tuh cukup kemarin juga saya sempat ya ini apa berdiskusi ya dengan teman gitu bahwa kok bisa ya gitu kan, di mana bangsanya sendiri banyak yang demo, banyak yang boikot, dia malah masuk ke itu ya apa Board of Peace ya. Board of Terus Peace. Board of Peace gitu kan. Iya, judulnya aja Board of jadi Peace. dan itu Padahal, bayar dan itu iya, bayar. makanya aneh kan gitu loh Mbak, ya kan? Astagfirullah. Ah, jadi ya seolah-olah Pakai ya uang pajak kita ya. satu kedua seolah-olah jadi kayak kaum musliminnya nih kayak nggak punya apa ya, nggak Iya, punya nggak punya kekuatan giroh. apa Hmm, gitu loh Mbak. Tapi kan jadi bertanya-tanya gitu ya Mbak. iya, Kenapa betul, bisa Mbak. begitu gitu kan? Nah, Kalau ada yang pasti bilang itu pasti akan bertanya-tanya juga. heeh. Ada yang bilang oh ini kan cuma taktik strategi apalah gitu loh Mbak, ya Iya, kan? Kayak gitu ya. Emang nah ya itu. strateginya apa nih? Maksudnya kita berpura-pura berpura-pura
mendukung apa gimana? Terus pura-pura mendukung tapi keluar duit juga ya Mbak. Iya, Ya kan? astagfirullah Kalau ya. kalau kita nggak ikutan juga kenapa gitu ya kan Mbak? Kalau kita nggak ikutan apa Iya, dampak loh Mbak? Ya kan kalau misalkan kita tapi nggak Mbak, berani mendukung Palestina, misalkan kasarnya kita nggak berani mm, mendukung Palestina terang-terangan gitu Mbak. Tapi kan juga kita jangan berarti jadi kayak mendukung musuh Palestina gitu kan Mbak, ya kan? betul, betul Mm-mm. Mbak, setuju banget. Tapi Iya. ini tuh jadi renungan juga Mbak, kan segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini udah seizin Allah ya. Jadi bergabungnya beliau di jajaran para penindas ini pasti kan udah diizinkan Allah ya karena terjadi gitu kan, karena sudah terjadi gitu. Iya, Dan betul. ini menjadi renungan bagi kaum muslimin semua, eh, ketika pemimpinnya seperti itu, kamu ada di mana gitu. Minimal kita kan nggak punya kekuasaan untuk ikut menentang, nggak punya kekuasaan itu, ya minimal kita mendoakan terus tetap, kalau saya sih tetap untuk melakukan boikot ya beberapa ini gitu, maksudnya nggak yang Hmm. langsung kan pemimpin kita kayak gitu ya udah ikutin gitu. Nggak bisa juga kayak gitu kalau saya ya. Tetap boikot, tetap mendoakan, tetap menyuarakan di medsos kita gitu ya, jihad kan. Nah, di sini saya ini eh, membaca tafsir yang ini, persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kamu mampu. Di sininya tuh eh apa sih yang kita mampu gitu, Mbak, untuk menghadapi perang ini kan zaman zaman dulu kan perangnya perang darat nih. Adu panah, adu ini kan. Tapi kan sekarang sekarang ini adalah era Ghazul Fikr itu kan. Dan kita alhamdulillah sekarang itu kan ada medsos, ada apa. Jadi eh, kekuatan apa yang kamu miliki ya udah bisanya kita repost tentang keadaan Palestina gitu kan, tetap menyuarakan bahwa ada penindasan di sana gitu. Itu adalah apa namanya kan Allah akan menilai semua perbuatan kita tuh baik walaupun sebesar biji zarah itu akan Allah tulis ya, baik perbuatan baik ataupun perbuatan buruk gitu. Jadi eh, ya tetap kita harus ada apa namanya, harus ada Intinya ya dari hati sendiri campur udah tangan ya, ya juga gitu. Mbak. Maksudnya dari hati lalu dari ucapan ya kan dari apa namanya Mm-mm. eh, amalan-amalan yang kita bisa lakukan itu ya udah Hmm. segaris gitu ya Mbak. Maksudnya memang kita Iya, menentang kezaliman gitu kan. Ini kan intinya kita betul, menentang kezaliman gitu loh Mbak intinya betul kan. Mbak. Mm-mm. Karena kan, nah ini apapun yang di sini mah kan apapun yang kamu infakkan gitu kan, segala perbuatan kita itu Allah pasti akan balas, nggak pernah akan meleset sekecil apapun. Jadi tetap tetap berbuat baik, tetap ini seperti eh, semut pada semut dan cicak ketika Nabi Ibrahim dibakar itu kan, semut itu ngangkut-ngangkutin air, walaupun semut gimana ya, ininya usahanya pasti sedikit, tapi Allah Maha tahu kita ada di sisi mana gitu. Dibandingkan dengan cicak yang malah meniup api itu supaya lebih besar gitu kan. Yaitu Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Jadi kita tetap berusaha beramal solih, melakukan apa yang Allah perintahkan, dan kita tetap menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan pada Allah. Masya Allah Mbak Ika. Eh, Mbak Nias mungkin mau menambahkan? Belum ada Mbak. Ya, untuk inti pesan kita akan nanti menunggu Ustadz aja ya, yang kita akan apa namanya meminta pada Ustadz inti pesan dari ini tuh apa gitu. Kalau tadi Mbak Lis dia meng-highlight tentang memaafkan, kemudian Mbak Ika tadi di ayat 63 ya tentang
persatuan gitu, persatuan yang mempersatukan hati itu adalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, tauhid ya Mbak Ika ya, yang mempersatukan orang-orang beriman itu. Nah, ini mungkin saya mau memperlihatkan beberapa arti kata-kata yang agak-agak ini ya, yang jadi kayak keyword lah gitu. Saya karena ketika mentadaburi suatu ayat itu Masya Allah ya, mujizat Al-Quran itu semua ayat itu kan berkaitan gitu. Jadi ketika mentadaburi satu ayat itu akan membuat kita penasaran gitu, kayak sharing sedikit ya. Kemarin itu saya mentadaburi surat An-Nasr gitu. Biasanya kalau membaca surat An-Nasr tuh kayak biasa aja gitu, kayak oh ya ini Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka akan banyak manusia yang berbondong-bondong masuk Islam, dan Allah memerintahkan untuk bertasbih, bertahmid, kemudian beristighfar. Oh ya udah gitu kan. Sementara kalau ini tuh kan salah satu surat favorit ya ketika sholat gitu. Kalau saya ya, kalau Mbak Lisia mungkin surat favoritnya Al-Kahfi mungkin ya Mbak. Enggak lah, Mbak. Jadi Sama. Jadi ketika membaca ini tuh kayak ya udahlah, oh ya Allah kayak gitu. Tetapi setelah membaca tafsirnya, ini kan kata perkatanya, Masya Allah, itu syarat penuh makna banget gitu ya di An-Nasr ini. Dimana pada saat itu Allah memberitakan kepada Nabi Muhammad itu diawali dengan kata idza jaa gitu. Dimana ketika saya bacanya dari Celik Tafsir ya Mbak gitu. Itu ketika kata id sama idza itu kan sama-sama gitu. Tapi ketika sebuah ayat diawali dengan kata idza, itu tuh sesuatu itu kan apabila gitu. Apabila jika ada kemungkinan enggak jadi kan. Nah, itu tuh enggak, kalau kata idza itu pasti terjadi gitu. Pasti terjadi apa namanya, di ayat ini tuh di ayat setelahnya juga ada jaa gitu, ada keterangan idza jaa. Ini adalah penekanan lagi bahwa itu tuh pasti akan terjadi gitu, sebuah kemungkinan yang pasti akan terjadi gitu, nggak bakalan meleset dari Allah gitu. Idza jaa nasrullahi, pertolongan dari Allah gitu, pertolongan dari Allah gitu. Iya, karena semua pertolongan itu berasal dari Allah, bukan atas kuasa kita. Kadang kita di lisan kita tuh kayak misalkan misalkan menolong orang gitu, terus orang itu bilang menolong orang, terus si orang ini bilang, iya kalau kalau bukan karena saya kamu akan celaka gitu. Nah itu tuh kata-kata yang menyalahi tauhid banget gitu ya, padahal semua pertolongan itu datangnya dari Allah gitu, dan itu akan terjadi gitu. Jadi jangan kita merasa semuanya ya hasil usaha kita gitu. Nah, kemudian walfat gitu. Nah, kemenangan di sini tuh kemenangan apa? Ternyata walfat itu kemenangan pembukaan Mekah. Sebelumnya kan Rasulullah usir, Rasulullah terusir dari ininya sendiri gitu kan, kayak dimusuhi juga gitu. Nah ini Allah berikan karunia kemenangan pembukaan kota Mekah, dan akhirnya saya jadi browsing, jadi cari tahu kan yang ada peristiwa Fatu Mekah ini kan gitu. Akhirnya saya cari tahu, oh Fatu Mekah tuh ternyata ini penyebabnya ini gitu kan. Jadi saling berkaitan gitu. Jadi kayak lebih dalam lagi ininya tadaburnya gitu tuh para sahabat gitu. Nah, di sini saya juga pakai aplikasi ini. Mungkin para sahabat ada yang mau
explore kata per kata dari ayat-ayat yang sedang ditadaburi. Nah, ini saya sharing di Quran surat Al-Anfal ayat ke-59 gitu ya. Kalau kata wala itu kayaknya emang udah umum ya Mbak Lisdia nih. Mbak Lisdia nih pakar bahasa Arab nih. Bahasa Arabnya udah levelnya udah tinggi. Mbak Muda bisa aja. Saya masih Ayo belajar. Mbak ajarin kami sama-sama belajar. Sharing ya Mbak ya, sharing. Iya. Nah, terus kalau wala ini kan kayak kata-kata yang sering berulang kan dalam Al-Quran dan artinya janganlah gitu kan. Ini tuh kayak harp ya. Jadi kalau harp itu di-spill sedikit lah ya. Pengetahuan saya yang sedikit ini tapi semoga bermanfaat. Harp itu kan sebuah kata yang dia tidak bermakna apa-apa kecuali diikuti kata sesudahnya gitu. Nah, banyak banget wala harp di Al-Quran yang sama. Dan la ini kebanyakan itu adalah janganlah gitu kan, wa dan. Jadi dan janganlah. Nah, di sini kita akan klik yang yahsabanna. Itu akan keluar lagi. Nah, kata yahsabanna ini ada di surat apa? Dibacanya seperti apa? Di sini ada penjelasan jenis kata. Ada Mbak Marta ya. Assalamualaikum Mbak Marta. Waalaikumsalam, maaf terlambat. Ya apa Mbak, Wisad belum hadir. Kita lanjutkan ya. Di sini ada kata yahsabanna. Kata yahsabanna itu artinya sungguh akan menyangka. Dan kata kerjanya itu di sini diterangkan kata kerja aktif. Artinya ini tuh kayak penekanan banget gitu. Jadi di bahasa Arab ini sebuah kata itu kayak mewakili emosi, ya nggak Mbak Lisdia? Iya Mbak, iya bisa banget. Jadi kata kerja aktif bentuk sedang atau akan terjadi, bentuk sedang atau akan terjadi itu fi'il mudhari ya Mbak ya? Fi'il Ya, mudhari Mbak. betul. Nah, ada pakar bahasa Arab lagi iya nih Mbak Nias. Alhamdulillah. Enggak, saya bukan pakar, belajar bareng-bareng aja. Ya. Alhamdulillah ya, Masya Allah kita dipertemukan di kajian ini gitu ya, bisa sama-sama belajar bareng. Sebenarnya kalau mau kalau di ayat 59 yang Nias baca itu artinya sangat dalam gitu ya. Dalam artian di sini sebenarnya penegasan Allah dengan kalau bahasa Indonesia mungkin agak lebay gitu ya, teramat sangat gitu. Itu benar-benar penegasan gitu. Benar-benar ditegaskan dilihat dari kosakata yang Allah pakai di situ gitu ya. Wala itu di sini wa dan la itu kan sama-sama huruf, tapi kalau wa di sini dia termasuk huruf athof, mungkin dia menyambung dari ayat sebelumnya, berfungsi untuk menyambung dari ayat yang sebelumnya. Lalu la di sini kan huruf juga. Nah, tapi dia punya fungsi sendiri gitu. La di sini kan artinya jangan gitu ya. Nah, la sendiri bisa terbagi menjadi dua. Ada la nafi lil jinsi, ada la nafi biasa. Di mana penggunaannya la nafi biasa itu, la nafi kalau lil jinsi itu kita yang benar-benar tidak tahu gitu kan. Nah, seperti ini. Tapi kalau yang la di sini lanahi maksud astagfirullahaladzim. Lanahi. Nah, itu iya itu huruf apa? Jangan gitu. Jadi benar-benar yang apa ada namanya? emosinya ya, kayak iya, jadi kalau kita kayak ngomong kita melarang anak. Sebentar, betul. izin menyapa dulu Ustadz Muji. Assalamualaikum Ustadz. Oh ya, Ustadz sudah datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Alhamdulillah Ustadz sudah hadir ya. Yuk, Tapi dilanjut, Mbak lanjut. Nias kan lagi menjelaskan ya. Izin Mbak Nias menyelesaikan penjelasannya Iya, dulu, iya, Ustadz iya, boleh? iya, Punten pisan ya Allah. iya, iya. Boleh, boleh, Kalau boleh. Iya, maaf iya, maaf. boleh, boleh, Mbak Nias. Jadi lanya lanahi di sini. Jadi terus yahsabana. Nah, itu kan fiil mudhari ya, fiil mudhari di mana kalau bahasa Inggris itu kan present tense ya. Jadi sedang terjadi dan akan terjadi gitu. Jadi bisa jadi terjadi sekarang dan nanti akan terjadi juga gitu. Nah, makanya terus kalau tegas lagi di nun belakang itu bertasydid dan itu menjadi penegasan lagi, jadi larangan keras lagi gitu, seperti itu loh Mbak, kayak gitu. Mungkin itu sedikit dari Nias, kita bisa Iya, dikoreksi oleh Ustadz Muji. iya, Mangga Masya Ustadz. Allah. Syukron Mbak Nia, sharingnya sedikit tapi Maaf. bermanfaat sekali. Jadi Ustadz ini tadi sambil menunggu Ustadz hadir di tengah-tengah kami di sini, sedikit spill program kita yang insya Allah di bulan Ramadan tentang Quranik Arabik itu ya Ustadz. Jadi betapa setiap kata dalam Al-Quran ini menarik untuk dibedah, menarik untuk dipahami karena ternyata yang di terjemahan bahasa Indonesia itu kadang ada yang tidak mewakili kata itu sendiri gitu. Jadi ketika kita tahu arti dari bahasa Arab yang sebenarnya malah lebih jelek banget, lebih dalam lagi, jadi lebih menancap lagi di hati gitu ya tentang tadaburnya itu. Nah, ini spill sedikit tentang akar kata di ayat pertama ini gitu, di mana tadi Mbak Nia sudah menjelaskan harf waw dan la ini bukan hanya larangan biasa, tapi benar-benar kayak penegasan banget kayak udah jangan gitu ya Mbak Nis ya. Kayak emosinya itu dapat, jadi setiap kata dalam Al-Quran itu ada emosinya gitu, mewakili emosi, ya ada penekanan, ada penegasan gitu kan, kayak ya begitu Ustadz. Mungkin nanti Ustadz bisa menjelaskan kepada kami lebih lanjutnya. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan Ustadz untuk memberikan tausiah terkait ruku kita kali ini, Quran Surat Al-Anfal ayat 59 sampai dengan ayat 64. Kepada Ustadz kami persilahkan. Iya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak Nias itu belajar bahasa Arabnya di mana? Di Quran Arabik juga? Kebetulan saya punya mentor Ustadz, namanya Rumah Iqro Jogja. Mungkin Ustadz kenal beliau, namanya Mbak Nur Hidayat. Jadi selain belajar bahasa Arab, beliau juga maksudnya program-programnya ada tahsin, ada tahfiz gitu, dan salah satunya bahasa Arab. Nah, bahasa Arab yang beliau gunakan pendekatannya menggunakan i'rab bahasa Arab itu Ustadz gitu, dan pendekatan sedap, jadi menggunakan makna balaghah seperti itu, kayak gitu Ustadz. Mungkin lebih ke ini sih, memang Siapa namanya? Mbak Nur Hidayat di Rumah Iqro Jogja. Aku belajar di sana gitu. Belajar Rumah Iqro Jogja ya? Iya, betul. Anies tinggal di Jogja, Mbak? Enggak, Mbak. Jadi belajarnya qadarullah, saya punya mentor semuanya online gitu. Saya di Bekasi, jadi tapi saya punya mentornya online gitu. Nah, sebelumnya pernah belajar juga di QAC Jakarta, itu hanya 2 level saja gitu. Waktu itu bersama Mbak Trias gitu. Tapi di level selanjutnya saya tidak mengikuti lagi, waktunya tidak cukup gitu. Seperti itu, dan saya melanjutkannya di Rumah Iqro Jogja ini. Jadi
basicnya sama sih Ustadz, apa namanya, bahasa Arabnya lebih ke bahasa Arab Al-Quran gitu ya, bukan untuk yang percakapan sehari-hari kayak gitu. Oke, Masya Allah. Berarti semangat nih supaya lebih mendekatkan kita ke Al-Quran, Masya Allah. Ya, Mbak Amida, gimana? Mbak Amida, Ya, Ustaz, mau gimana sekarang? ini mau unmute audio apa kursornya lari-lari apaan. Dikejar. Jadi apa tadi sudah sedikit ada penjelasan dari rewrite surat Al-Anfal ini gitu Ustaz. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa poin yang kami sempat sharing dan diskusi. Jadi tadi Mbak Lisdia meng-highlight tentang memaafkan gitu ya. Dimana di ruku kali ini tuh kan kayak ini kan tentang peristiwa setelah perang Badar ya Ustadz ya. Iya, Ada orang-orang terus? kafir yang selamat dari peperangan itu gitu kan. Nah di sini kan Allah mengecam ya Ustadz ya, ketika kata-kata janganlah sekali-kali itu kan pengecaman kepada orang kafir, bukan begitu Ustadz? Mohon bimbingannya. Itu ayat keberapa ya? Ayat keberapa Mbak Amida ya? 59 Mbak Ustadz. 59. Baik. Ya. Nah ini kan Jadi, ya terus? silakan Ustadz, silakan. Ya, terus. Iya, jadi kalau yang saya pahami gitu Ustadz, setelah mentadaburi tadabur mandiri ini, bahwa ruku ini tuh bercerita tentang orang kafir yang dia selamat dari perang Badar pada saat itu. Mereka bisa lolos gitu kan, mengira bahwa sebenarnya mereka lolos gitu kan, bisa selamat dari perang itu, padahal mereka nggak bisa gitu melemahkan Allah. Jadi tetap mereka kalau ibaratnya ini tuh kayak tertarget gitu kan. Nah terus di ayat 60 Allah menyuruh kepada kita gitu lah ya. Kalau di sini kan kepada Nabi Muhammad, tapi kan Al-Qur'an ini kan untuk hamba umat Nabi Muhammad juga, artinya untuk kami semua di sini gitu kan, bahwa kita harus mempersiapkan kekuatan apa yang kita bisa, apa yang kita miliki, apa yang semampu kita gitu. Nah, di ayat 60 ini kalau dulu kan persiapannya kekuatan itu kan mana apa gitu. Nah, sekarang itu kan era Ghazul Fikri, artinya ya kita juga harus mempersiapkan kekuatan untuk melawan itu. Ya, memaksimalkan medsos kita gitu kan, opini-opini kita gitu, dan tentunya ya dengan bimbingan dari Al-Qur'an dan Sunnah juga gitu Ustaz, untuk menghadapi musuh-musuh Allah gitu kan. Terus karena kan musuh-musuh Allah itu ada yang musuh kita gitu kan. Musuh Allah itu adalah musuh kita semua. Itu ada yang terlihat dan ada yang nggak terlihat gitu. Semua apa yang kita lakukan di jalan Allah itu kan pasti Allah balas kan di sini itunya gitu. Kemudian kalau di ayat 61 Allah menjelaskan bahwa jika mereka yang selamat itu condong pada perdamaian, berarti kalau ngajak berdamai, minta maaf gitu kan. Nah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memaafkan mereka, mengadakan perdamaian dengan mereka gitu. Adapun kalau misalnya misalkan ragu bahwa orang itu berbuat jahat lagi gitu kan, atau misalnya mengingkari lagi gitu, ya udah kita bertawakal kepada Allah karena niatnya kita sudah memaafkan gitu. Dan di sini juga dijelaskan oleh Allah bahwa ya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui gitu. Kalau dilanjutkan di ayat 62-nya, kalau mereka
Tunggu, gini Mbak Hamidah. hendak menipu. Gimana Ustaz tuh? Saya mau tanya, ayat 61 Mm-mm. itu sama tidak dengan kejadian hari ini yang ada di Palestina? Hmm, Ada betul namanya kan Ustaz. gencatan Tadi juga kita senjata. sudah membahas ya tentang pemimpin kita yang bergabung dengan itu ya Ustaz. Oh iya. Mm-mm. Tapi di ayat yang ke-61 ini mengingatkan kita dengan gencatan senjata. Hmm. Jadi Iya. ada kan gencatan senjata berulang kali kan terjadi. Ternyata di waktu Diingkari. gencatan senjata itu disepakati, pihak musuh yaitu orang-orang Israel itu, mereka itu akhirnya mengingkarinya itu. Makanya di sini kenapa sampai ada kata perdamaian, lalu setelah itu ada kata tawakal, karena musuh itu walaupun mereka itu menginginkan perdamaian, sebenarnya perdamaian yang mereka inginkan itu karena mereka ada dua hal yang dilihat oleh musuh dalam perdamaian itu, yang berbeda dengan orang-orang beriman ketika mereka melihat perdamaian. Yang pertama, perdamaian yang dilihat oleh orang-orang kafir itu, posisi mereka itu sudah kalah. Kalau mereka terus melawan, maka mereka akan jatuh. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi mereka mengambil opsi perdamaian itu sebagai tipu muslihat. Ya, sebagai tipu muslihat. Makanya di sini sampai Allah menyebutkan bertawakal. Karena ada orang-orang kafir ketika mereka itu menginginkan perdamaian, sebenarnya mereka membuat satu tipu muslihat. Ya, entah seperti apapun penyerangan yang akan mereka lakukan, makanya sampai Allah mengatakan untuk orang-orang beriman, ketika memang terjadi perdamaian, terjadi kesepakatan perdamaian di antara kalian, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tetap ada di dalam hatinya orang-orang beriman itu. Kenapa mereka menginginkan perdamaian? Apa yang akan mereka lakukan? Atau apa yang mereka sedang sembunyikan? Atau apa yang mereka sedang rencanakan? Makanya di sini Allah katakan bertakwalah kepada Allah. Coba kalau kita hidup kita misalnya anggap saja kita di dalam situasi perang, lalu kemudian tiba-tiba musuh datang untuk meminta perdamaian kepada kita. Pasti di pikiran kita satu sama lain itu akan bertanya, apa yang mereka mau, apa yang mereka sedang buat, apa strategi apa yang mereka lakukan sekarang yang kita tidak tahu. Makanya di situ sampai Allah katakan bertawakal kepada Allah. Ya, bertawakal kepada Allah. Jadi paham ya pikiran orang-orang beriman ketika itu. Ya. Lalu kemudian ayat yang ke-60, Allah menyebutkan wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepada kalian. Jadi ayat ini menyebutkan kepada kita tentang ikhtiar. Jadi tentang ikhtiar, mempersiapkan alat perang. Jadi mempersiapkan alat perang. Bukan saja kita itu langsung bertawakal kepada Allah lantas kemudian kita tidak berikhtiar ya. Dan ikhtiar itu kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk berikhtiar, maka dengan itu kita melakukan itu atas dasar perintah Allah kepada kita. Lalu setelah kita berikhtiar atas dasar perintah Allah kepada kita, maka setelahnya baru kemudian kita bertawakal kepada Allah. Begitu ya. Jadi memang harus ada ikhtiar. Nabi diajarkan untuk berikhtiar di dalam pembahasan ayat ini. Yang berikut, kita juga pahami dari ayat ini ternyata perang itu ada pengorbanan. Ya, pengorbanan itu selain dari diri secara pribadi, ya, karena orang-orang beriman kan, mereka harus terjun ke medan perang itu. Yang kedua adalah harta mereka. Jadi pernah Bunda Lisdia bertanya ke saya, kenapa disebutkan tentang harta dan diri? Ya, karena kebanyakan kalau di dalam ayat Al-Quran itu, kalau ada penyebutan harta dan diri, pasti itu kaitan masalah peperangan. Jadi kaitan itu pasti masalah jihad. Karena jihad itu dua hal tadi yang akan dikorbankan oleh seseorang. Yang pertama adalah dirinya, dia ikut terlibat dalam peperangan itu. Yang kedua adalah hartanya, yang dimana dengan harta itu dia menyokong untuk perjuangan jihad tersebut. Kalau di masa kita mungkin hari ini diri
kita masing-masing ini yang sudah memiliki ilmu, walaupun tidak banyak ya, setidaknya Allah telah memberikan ilmu kepada kita, maka kita pun harus berkorban dengan diri kita dengan cara menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Bagaimanapun caranya, kita membuat liko, pertemuan pekanan, seperti ini yang kita lakukan, ini sudah bagian daripada jihad ini, walaupun jihad yang tidak sebagaimana para pejuang itu. Tapi setidaknya kita telah menyebarkan agama ini kepada orang lain. Tadi nanti saja ada yang saya pikiran itu. Lalu kemudian berikut di sini Allah menyebutkan tentang persatuan juga. Ayat keberapa persatuan itu Mbak Hamidah? 60 Ayat ke 63. 2 apa 3 gitu. Iya 63. Wa'allafa baina qulubi Nah, ya. bihim, yang mempersatukan hati mereka. Sebenarnya dari beberapa pembahasan ayat sebelum ini itu kita bicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga itu adalah peperangan, jihad. Jadi 3 hal ini yang dibentuk di dalam surat Al-Anfal ini. Secara umum ya, bisa banyak mungkin pelajaran yang lain bisa kita ambil, tapi secara umum 3 bagian besar dari surat Al-Anfal ini 3 hal. Yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah ukhuwah, yang ketiga adalah peperangan ataupun jihad. Ingat, tidak akan bisa terjadi peperangan apabila terjadi perpecahan di antara kaum muslimin. Artinya kaum muslimin itu akan mengalami kekalahan apabila kaum muslimin itu berpecah satu sama lain, berselisih satu sama lain. Kemudian yang kedua, tidak akan terjadi persatuan di antara kaum muslimin apabila akidah mereka itu rusak. Jadi apabila akidah mereka itu rusak, makanya ada ayat yang mengingatkan kita tentang masalah persatuan, yang dimana itu disebutkan di dalam surat Ali Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah. Itu kan masalah akidah. Lalu kemudian Allah katakan wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Itu kan masalah ukhuwah. Ini sangat penting sekali di waktu akan menghadapi peperangan atau di waktu akan melakukan jihad. 2 hal. Yang pertama adalah kebenaran akidah, ya, kemurnian akidah. Yang kedua adalah masalah persaudaraan. Di dalam surat Maryam juga Allah menyebutkan innalladzina amanu wa amilus solihati. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman itu dan beramal, saya ja'alu lahumur rahman wuddan. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada mereka dan menanamkan kasih sayang di antara mereka. Jadi kalau kita ini sudah mengaku orang-orang beriman, beramal soleh, tapi masih ada perpecahan di antara kita, maka itu belum menunjukkan keimanan yang sempurna. Karena di dalam surat Maryam itu ayat yang ke-96, Allah menyebutkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu mereka saling bersaudara, berukhuwah, bahkan di antara mereka ada kasih sayang. Tentu persatuan yang dimaksudkan itu persatuan yang dibangun di atas dasar akidah yang benar. Cuman begini, satu sama lain hari ini banyak klaim ya, banyak terjadi perbedaan. Maka untuk bisa kita menjadi orang-orang yang bersatu, jalannya cuma satu. Kita harus mentadaburi ayat Al-Quran. Kita semua, per orang. Jadi per orang. Jadi dia harus mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Agar bisa bersatu, lalu kemudian bisa menjadi satu kumpulan yang sangat ditakuti oleh orang-orang kafir. Begitu. Lalu berkaitan dengan masalah perdamaian pun yang tadi yang dibahas tadi, perdamaian itu pertimbangannya atas dasar pertimbangan orang-orang beriman, ya, bukan atas dasar keputusannya orang-orang kafir begitu. Jadi kalau orang beriman bilang oke untuk berdamai, maka jadi berdamai. Tapi kalau orang-orang beriman mengatakan bahwa kita tetap lanjut melakukan peperangan, maka tetap lanjut untuk melakukan peperangan. Kalau hari ini kita melihat yang menentukan perdamaian itu adalah orang-orang kafir, belum posisinya orang-orang beriman. Begitu. Kalau di dalam ayat ini yang menentukan perdamaian itu adalah keputusan perdamaian itu adalah orang-orang beriman. Mungkin begitu. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustadz, lebih jelas lagi ya dari penjelasan Ustadz ini. Saya tadi ada yang saya ini ya mau tanyakan, tapi Masya Allah udah terjawab gitu. Di ayat 60 ini kan Allah sebelumnya persiapkanlah kekuatan gitu untuk menghadapi mereka gitu. Ya mungkin dari tadi itu ya, dari 2 niat yang
orang-orang kafir punya itu, mereka itu mengajukan perdamaian itu karena sudah terdesak, tahu akan kalah, atau mereka mempunyai tipu daya gitu. Dan di sini mungkin maksud Allah di ayat 60 ini adalah untuk kita tetap bersiap-siap, begitu bukan Ustaz? Jadi Iya, seandainya betul. mereka Tetap bersiap untuk menghadapi mereka. Afwan, agak batuk-batuk. Nah, terus saya tuh ingin menanyakan gitu kan, di tadi itu kenapa di awal-awal Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk berjaga-jaga, menyiapkan senjata gitu kan. Kalau dulu kan mungkin senjata yang dipersiapkan itu adalah keahlian memanah mungkin gitu ya Ustaz, keahlian berperang gitu kan. Nah, di relevansinya dengan yang sekarang itu ya kita juga harus tetap berjaga-jaga untuk ada suatu hal yang di luar kendali kita, tiba-tiba ada perang apa gitu kan gitu. Nah, saya tuh mengartikannya yaitu bahwa apa yang kita mampu ya sebagai ibu-ibu ya melihat apa tadi tuh kita ngobrol tentang ada board of peace itu kan itu bikin ini ya aku sakit hati gitu ya di mana bangsanya berdemo untuk membela Palestina, tapi ternyata pemimpin kita tuh ada di barisan para penindas gitu kan, saudara-saudara kita gitu. Dan itu bikin ini, tapi ya udahlah gitu kan, itu pun terjadi karena atas izin Allah dan pasti ada maksud dari Allah untuk itu gitu. Nah, sebagai orang beriman mungkin kita terus menguatkan iman kita gitu kan. Kemudian kenapa di bawahnya itu langsung Allah menjelaskan tentang apapun yang kamu infakkan di jalan Allah gitu. Niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu. Jadi dan alhamdulillah tadi Ustaz sudah menjelaskan kaitannya dengan harta dan diri itu ya Ustaz. Jadi itu kayak satu paket dalam peperangan begitu kan ya Ustaz? Iya, betul. Iya, betul Mbak Amida. Mungkin tambahan juga. Ada hadis Nabi yang menyebutkan al-mu'minun qawiyun khairun wa uhibbu wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'ifi. Orang mukmin yang kuat itu lebih Allah cintai daripada orang mukmin yang lemah. Jadi kuat di sini bisa disebut dengan kuat ilmunya, kemudian yang berikut itu kuat juga perlengkapannya. Misalnya perlengkapan sebagaimana kuat badannya, fisiknya, kemudian juga dia punya keahlian. Jadi muslim itu tidak boleh menyerah dengan sesuatu sampai dia menganggap tidak penting memiliki keahlian. Jadi fokus saja masalah akhirat. Nah, tidak seperti itu. Insya Allah bisa dipahami Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Tadi ada beberapa sahabat yang ingin bertanya. Mangga dipersilahkan. Mbak Lizia atau Mbak Ika ya tadi yang mau bertanya? Mbak Ika ya. Itu yang tentang persatuan itu, Ustadz. Maksudnya kalau lihat sekarang kenapa kaum muslimin sepertinya susah untuk bersatu tuh kenapa gitu Ustadz ya? Dan Jawabannya satu. Kalau saya jawabannya satu. Muslim tidak mentadaburi Quran, walaupun mengatakan telah belajar, walaupun telah menuntut ilmu, tapi itu tidak benar-benar belajar, tidak benar-benar mentadaburi ayat Al-Quran. Makanya Quran ini harus siapapun dia mentadaburi, dia tadabur ayat Al-Quran itu. Begitu semuanya. jadi memang mungkin yang kesan yang ada tuh tugas belajar Quran tuh tugasnya dai dan ustadz aja kali ya Ustadz ya. Iya, mungkin ada anggapan seperti itu. Atau juga karena literasinya kita hari ini yang rendah. Jadi literasinya kita hari ini yang rendah. Sekarang penuntut ilmu itu sibuknya bukan dengan ilmu. Sibuk dengan apa ya Mbak Mida? Validasi Ustaz.
kalaupun ada yang mencari ilmu itu untuk mencari validasi gitu, bukan untuk memperbaiki diri gitu ya. Dan ini Iya, sebuah reminder untuk saya gitu. Jadi kalau untuk misalnya kita dapat semua. ilmu itu jangan dulu menuduh orang lain, tapi apakah diri saya sudah ya, ada di fase mana gitu. Astagfirullah. Tapi emang sekarang itu zaman semuanya tuh ingin divalidasi, makanya kan banyak yang pamer apa gitu kan, ada sarananya kan, banyak medsos-medsos begitu, menurut saya Ustaz. Iya, kalau pokoknya jawaban saya tadi dari pertanyaan Bunda Ika, jawabannya satu. Jawabannya itu karena hari ini orang tidak benar-benar kembali kepada Al-Quran. Sekalipun ada yang mengatakan mereka telah kembali kepada Al-Quran, tetapi kebiasaan mereka tidak menunjukkan akan hal itu. Ditanya apakah hari ini mereka mempelajari tafsir Al-Quran, apakah hari ini mereka belajar bahasa Arab Al-Quran minimal di situ, apakah hari ini mereka itu mempelajari tentang tadabbur Al-Quran, maka paling banyak mengatakan tidak. Paling banyak mengatakan tidak. Seperti itu. Makanya itu dalam ayat Al-Quran kan Allah sampai menyebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpegang teguhlah kalian itu kepada tali Allah. Tali Allah dalam ayat itu kan disebutkan oleh para ulama adalah Al-Quran. Bagaimana orang bisa berpegang teguh sedangkan dia tidak mempelajarinya? Iya, iya. Malah yang mengambil prinsip-prinsipnya malah ini ya, malah yang non-Muslim ya, Ustadz. Iya, Prinsip-prinsip Quran malah yang menerapkan malah non-Muslim gitu, Ustadz. Makanya negaranya maju gitu ya, Ustadz ya kan. Ya kan agak yang negara-negara non-Muslim korupsinya rendah gitu loh, Ustadz ya kan. Udah gitu bersih, gitu tertib gitu kan. Sedangkan yang negara Muslim malah berantakan. Iya, jadi ini jadi apa? Jadi kayaknya ya seperti Ustadz bilang nggak mentadabur, jadi nggak paham esensi, maksudnya esensi Islam itu seperti apa gitu. Mungkin masih jadi terpaku sama ritual gitu ya Ustadz ya. Jadi lebih terpaku iya sama betul. ritual. Jadi selama Lebih kelihatannya udah terpaku pada sholat, ritual hmm, sama dan seremonial. iya betul gitu Ustadz. Selama kelihatannya udah sholat, udah puasa, udah bayar zakat gitu kan, ya udah pergi haji, ya udah tuh udah komplit gitu Ustadz. Tadi saya di jalan, ada safar lah. Terus saya itu mikir, saya mau bertanya nih sama peserta juga. Atau Bunda Listia ada pertanyaan, silakan. Bunda Listia, kalau ada pertanyaan dulu, Bunda Listia. Itu tadi Ustadz tentang memaafkan itu, apakah memang benar ya, memaafkan itu seperti halnya orang yang melahirkan gitu dari kata apa wal doa yang apakah seperti itu Ustaz? Kalau di sini memaafkan dia dari kata salama, peace. Salaman. Jadi dari kata salama, Lisalami ya Ustaz. salam. Lisalmi. Ayat keberapa ya? 61 Ustaz. Nah, itu juga mau bertanya Ustaz, kenapa kan assalam itu kan dari Islama mungkin ya, dari salama ya asal katanya Ustaz. Itu kan artinya berserah diri, tapi kenapa di sini artinya perdamaian? Damai. Coba kita lihat arti perkata. Ayat 61 nih. Nah, ini untuk atau kepada perdamaian. Kan biasanya kalau ya mau bertanya dulu, ini asal katanya itu salama bukan gitu Ustaz. Karena kan kalau aslama gitu, ini ya artinya berserah diri di ayat yang lain, tapi kenapa di sini artinya perdamaian mungkin Ustaz ini. Iya, karena sesuai dengan konteks ayat. Jadi sampai diterjemahkan dengan perdamaian itu disesuaikan dengan konteks ayat yang dibahas dalam ayat ini. Kemudian salama juga. Suara Ustaz hilang. Iya, itu tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi
kenapa sampai diterjemahkan dengan perdamaian dalam ayat ini? Karena memang sesuai dengan konteks ayat. Lalu kemudian salama juga ini selain perdamaian itu ada juga terjemahan yang lain. Jadi kalau kita buka di kamus, satu kata itu memiliki banyak makna pendekatan. Jadi banyak arti yang mendekati dari kata tersebut. Selain perdamaian, salama juga ini diartikan dengan penyerahan. Ya, kalau penyerahan itu kan yang bermakna Islam itu kan menyerahkan seluruh dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyerahan secara total. Makanya kontak ayat. Karena saya juga lihat di ini yang Al-Quran yang tadi yang perkata itu juga artinya kok sama gitu. Sebentar Ustaz. 61 ya. Nah, ini juga sama di sini juga untuk kepada perdamaian gitu. Enggak ada yang ininya lisalmi gitu. Ternyata itu berarti jawabannya ya Ustaz. Tergantung konteks ayat. Oke, tadi mungkin saya sambung sedikit Mbak Mida ya. Tadi saya di jalan, terus mikir. Oh, Masya Allah. Jadi Ustaz ini sedang di jalan? Tidak, tadi siang. Oh, tadi siang. Oh ya. Tadi siang saya sapa. Sekarang sudah di rumah. Alhamdulillah. Jadi mikir tuh di jalan kan ada dua yang sistem pemerintahan demokrasi sama monarki. Ya, walaupun kedua-duanya ini tidak mengikuti sistem pemerintahan Islam. Tapi cara perubahan hal yang bisa dilakukan dari sistem kedua pemerintahan ini agar bisa melahirkan kemakmuran berdasarkan dengan Islam untuk sistem demokrasi tidak bisa sistemnya itu dari atas. Walaupun itu tetap ada penunjangnya. Jadi kalau misalnya kayak ada undang-undang sebagai penunjang, pembantu itu juga boleh seperti itu. Tapi harus dimulai dari bawah. Jadi dimulai dari gerakan bawah. Kalau di sistem pemerintahan ini saya mikir tadi nih, kalau dalam sistem pemerintahan dia lebih bagus penunjangnya dari bawah, dari masyarakat. Sedangkan dari pemerintahan itu dia sebagai penentunya. Jadi dia sebagai yang utamanya. Nah, kita kan dalam sistem pemerintahan demokrasi hari ini. Maka bagaimana supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sesuai dengan Islam, maka harus dimulai dari bawah. Karena kalau misalnya dimulai dari atas akan terjadi banyak polemik. Akan terjadi banyak perselisihan di mana-mana. Makanya harus dimulai dari bawah. Nah, kita dapati hari ini banyaknya perselisihan yang terjadi di waktu pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan terhadap sesuatu. Misalnya perumusan atas undang-undang itu. Apakah condong kepada hukum Islam atau dia condong kepada yang liberal atau dia kepada nasionalis. Biasanya seperti itu untuk undang-undang misalnya seperti itulah. Tapi sebenarnya kalau kita ingin merubah dalam sistem pemerintahan demokrasi kehidupan kita harus seperti apa? Harus namanya pergerakan dengan mendekatkan masyarakat kepada. Jadi kita tetap harus berharap pemerintah itu memberikan dukungan kepada kita terhadap Islam ini. Tapi yang harus berperan aktif masyarakatnya. Jadi kalau kita para dai ini harus mengajarkan Al-Quran dan bukan sekedar kita mengajarkan tahsin saja, bukan hanya kita sedang mengajarkan tahsin saja, tapi sampai kita mengajarkan tadabbur, sampai kita mengajarkan tafsir kepada orang lain agar orang lain pun paham dengan kitab yang mereka miliki. Kalau ini diajarkan, lalu kemudian banyaknya masyarakat telah memahami Al-Quran secara keseluruhannya, pokoknya semua orang aktivitas selain daripada pekerjaan, di antara aktivitasnya adalah mentadabburi ayat Al-Quran. Bisa dibayangkan ini ya, jadi semua orang yang ada di Indonesia ini, mereka mentadabburi ayat Al-Quran minimal dalam sehari 1 ayat saja. Maka akan terjadi banyak perubahan. Nah, kemudian dari perubahan bawah itu sampai dia akan naik ke atas. Dan ini tidak boleh dilakukan pada sistem pemerintahan monarki. Kalau sistem pemerintahan monarki ketika terjadi pergerakan bawah,
maka yang atas itu akan melakukan akan melakukan diskriminasi sebagaimana yang ada di Korea Utara. Ini nanti kalau ada yang sharing juga tidak masalah. Cuman saya kepikiran ini tadi. Makanya kalau dia sistem monarki kayak di Arab Saudi itu, Arab Saudi kan, itu bagus sekali kalau sistem pemerintahannya seperti Arab Saudi yang memang mereka itu berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin gitu ya. Jadi kita hari ini yang ada di demokrasi, pemerintahan kita yang pemerintahan demokrasi, kita sebenarnya memiliki peran penting untuk perubahan terhadap situasi di hari ini dengan cara kita mengajarkan tadabbur kepada orang lain agar supaya orang lain itu mau mentadaburi ayat Al-Quran. Begitu, minimal sehari. Begitu Mbak Amir. Ya, setuju sekali Ustadz dengan apa yang Ustadz sampaikan gitu ya. Dulu waktu saya SMP itu kan diajarkan Sedikit tentang komen, Ustadz, demokrasi. sedikit. Oh iya, Ada Bun. Iya, halo. iya ya, silakan Mbak Ika. Halo, Mbak. Ya, ada Mbak Ika. Oh iya, Ustadznya? Ustadz ada? Ada. Ada. Oh iya. Ada. Ya, enggak, saya cuma mau komen aja gitu, Ustadz. Mungkin pemahaman saya sistem yang diwariskan, maksudnya yang diinikan oleh Rasulullah tuh sepertinya bukan sistem kerajaan, Ustadz, tapi sistem kekhalifahan gitu kan, Ustadz, ya kan? Di mana khalifahnya itu dipilih dengan dengan musyawarah ya, maksudnya musyawarah musyawarah anggota-anggotanya yang ini ya, yang istilahnya tuh udah dikenal ininya ya, Ustadz, ya, maksudnya kualitasnya gitu, Ustadz, ya kan? Kayak dari zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu kan, sahabat-sahabat Nabi semua kan berkualitas semua gitu, Ustadz, ya. Seperti itu ya, Ustadz, ya. Iya. Itu kalau di sekarang pemilihan seperti itu seperti di MUI. Kalau di MUI itu pemilihan ketuanya akan diminta tiap satu organisasi itu satu perwakilan. Ada perwakilan, benar, Ustadz. Maksud saya berarti yang sekarang ini yang Saudi ini dia nggak murni mengikuti Rasulullah gitu loh, Ustadz. Maksud saya sistem kerajaannya tidak. Itu. Karena di Arab Saudi itu pakai sistem kerajaan, keluarga. Betul. Keluarga. Benar, Ustadz. Makanya kan jadi agak kacau nih sekarang ini, Ustadz, ya. Allahu a'lam. Pokoknya tugas kita nih sekarang bagaimana supaya orang lain bisa mentadaburi ayat semangat sama kita sama teman Al-Quran. Iya. Jadi kalau misalnya kayak ada komunitas tadabbur, ada komunitas tadabbur, kita tidak perlu itu merasa tersaingi, misalnya komunitas kita. Jadi memang harus yang dibangun juga oleh para pembuat komunitas masing-masing adalah masalah untuk komunitas kita ini. Pokoknya kan sudah banyak nih komunitas tadabbur kan di luar sana, ataupun komunitas apalah, yang penting mengajak kepada kebaikan Al-Quran ya. Kita tidak sedang bersaing satu sama lain, tapi kita sedang bekerja sama bagaimana supaya orang-orang ini semua orang itu mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Iya, benar. Juga misalnya jumlah anggotanya juga rasanya juga kecil ya dibanding keseluruhan ya kan. Kita melihat ada komunitas ini, komunitas itu, tapi kalau kita global masih sedikit ya, kan? Iya, betul. Mbak Amida? Ya, Masya Allah, betul. Dan kita tidak akan bisa mentadaburi Al-Quran jika kita tidak mengerti bahasanya. Bukan begitu ya, Ustaz? Iya, betul. Setidaknya kita belajar bahasa Al-Quran. Iya, makanya kita tadi saya menyampaikan di awal, insya Allah PMMC ini akan mengadakan kelas Quranic Arabic dengan pendekatan ininya dari Dream Bayinah gitu, yang ini tuh benar-benar membantu kita dalam bertadabur gitu kan, dan juga kita dalam rangka juga mengikuti sunnah Rasulullah
di mana yang berbunyi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari bahasa suatu kaum, bukan yang ini. Sesungguhnya Allah mencintai bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan salah satu dari bahasa surga dan bahasa kitabullah gitu. Jadi kita nggak akan bisa mengamalkannya, nggak bakalan bisa menjalankannya kalau kita nggak paham gitu ya Ustadz gitu. Jadi Iya, mari betul. kita sama-sama belajar bahasa Arab nanti insya Allah. Jangan lewatkan iklan Ustaz. tapi Masya Allah ya. Dan juga Ustaz, ini ya sebelum ditutup, saya juga ingin mengomentari tadi tentang sistem demokrasi itu Ustaz. Di mana kekuatan itu ada pada kekuatan rakyat gitu ya. Tapi saya melihat di Indonesia ini kayaknya belum siap untuk sebenarnya belum siap untuk diterapkan sistem demokrasi ini karena rakyatnya masih mau disuap oleh para calon pemimpinnya gitu Ustaz. Hanya dengan dikasih amplop aja mereka bisa memilih dengan ya udahlah tanpa berpikir panjang orang ini capabilitasnya kayak gimana gitu, capability-nya kayak gimana gitu kan. Nah, pada akhirnya sekarang kita lihat gitu para pemimpin-pemimpin kita di atas itu bukannya merendahkan gitu ya, tapi kayak uh, ada beberapa yang menempatkan seseorang tidak pada bidangnya gitu kan. Sementara ada dari hadis atau dari Al-Quran ya Ustaz, apa saya lupa. Ketika seseorang tidak ahli di bidang tersebut, maka tunggu kerusakannya gitu. Itu hadis atau itu ya Ustaz? Hadis. Ya, Hadis hadis. ya. Nah, jadi untuk ada perubahan itu ya kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu, memperbaiki diri kita sendiri gitu ya. Dan sebagai muslim panduannya itu ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi kembali untuk saya pribadi mengajak para sahabat untuk terus mentadaburi Al-Quran, sama-sama kita merapatkan barisan gitu ya. Tadi yang Alhamdulillah Allah telah persatukan kami di sini gitu kan dalam satu ikatan keimanan dan ketakwaan gitu. Semoga Allah karuniakan istiqomah juga kepada kita semua untuk senantiasa bertadabbur dan alhamdulillah di sini kita juga ada Ustadz Muji ya dan juga para asatid yang lain gitu ya. Dan semoga Allah beri taufik kita untuk selalu istiqomah di PMMC ini. Ustadz. Mungkin demikian. Ada kata-kata penutup, Ustadz? Iya, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa agama ini mengatur segala hal, bahkan tentang masalah peperangan, persiapan untuk peperangan. Tapi tadi, sebagaimana yang saya sebutkan, sebelum perintah perang itu, ada dua hal yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin yang memang seringkali Allah ingatkan itu di dalam ayat Al-Quran. Yang pertama tentang kuatnya keimanan yang didasari atas ilmu yang benar berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis yang ditadaburi dan dipelajari. Yang kedua adalah tentang masalah persatuan ataupun ukhuwah. Begitu Mbak Amidah. Ya. Alhamdulillah Ustadz, jazakallah khairan kasiran atas ilmunya. Semoga Allah memberkahi Ustadz dan keluarga dan semoga kami dimudahkan untuk bisa mengamalkannya dan menjadi pengingat bagi kami ketika kami lalai. Dan semoga Allah jaga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita akan cukupkan sekian pada kajian kali ini dan ini saya izin menutup kajian pada sore hari ini yang tadi dibuka oleh Mbak Nies ya. Kita akan mengakhiri kajian ini dengan mengucap hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih kepada Ustadz dan terima kasih kepada para sahabat yang sudah hadir ya. Jazakumullah khair. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan di lisan saya yang kurang berkenan di hati Ustadz dan para sahabat. Mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Syukran, jazakumullah Barakallahu khairan. fikum. Tidak Wafiki barakallah. Syukran semuanya. Saya Salam. tutup. Ya. Nah, insya Allah besok ada kajian ya, Ustadz Amin tematik, ditunggu kedatangannya di Zoom PMMC. Ya. Terima kasih semua. Mania Makasih. sudah pokok. Terima kasih Ya. semua. Assalamualaikum Bu Farida, Bu Dianti, Mbak Lisa. Ya, terima kasih Ustaz Mujib, Mbak Amida. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.